Alhamdulillahilladzi ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla wa kalimatullahi al-ulya wallahu azizul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tattaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa darul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah, puji dan syukur kembali kita haturkan kepada Allah Azza wa Jalla. Kiranya hari ini kita masih bernafas, kiranya hari ini jantung kita masih berdetak, kiranya hari ini kita masih hidup. Jumat yang lalu saudara-saudara kita masih sempat bersama kita datang ke masjid salat Jumat. Namun hari ini ada saudara kita di Jumat yang mulia ini tak sempat lagi hadir karena telah berpisah nyawa dengan raga. Di Jumat yang lalu ada saudara-saudara kita yang masih hadir di Jumat ini, namun di Jumat kali ini tak sempat lagi hadir karena dalam keadaan sakit. Alhamdulillah hari ini kita masih hidup. Alhamdulillah hari ini kita masih sehat. Alhamdulillah hari ini kita masih diberi oleh Allah kekuatan untuk hadir, untuk melaksanakan salat Jumat di hari yang mulia tentunya. Salawat beriring salam tak lupa kita kirimkan kepada baginda yang mulia, orang yang terpilih, banyak yang dipilih, banyak hari antara hari dan semulia hari Jumat. Banyak nabi di antara nabi, Nabi Muhammad yang istimewa, dan beliau nabi yang terakhir, la nabiyya ba'dahu, tidak ada lagi nabi sesudahnya. Maka jikalau ada orang yang mengaku nabi sesudah Nabi Muhammad, maka itu betul-betul merupakan kesesatan, betul-betul telah menyimpang daripada ajaran baginda yang mulia. Kaum muslimin yang berbahagia, perlu kita kembali belajar, banyak belajar. Pada hari ini khatib mengajak kita mengambil pelajaran kepada orang-orang yang telah mati. Belajar dengan orang yang hidup. Ya, selama ini kita belajar mengambil ilmu daripada orang-orang yang hidup. Mulai dari taman kanak-kanak, masuk sekolah dasar, sekolah menengah pertama, atas, sampai kita kuliah, mengambil ilmu daripada orang-orang yang masih hidup. Namun hari ini kita semua yang hadir ini Khatib mengajak mengambil ilmu daripada orang yang sudah mati. Apa ilmu yang bisa kita ambil daripada orang yang mati? Bagi kita umat Islam, ketika anak Adam telah mati,
Bagi kita yang hidup ada 4 perkara hendaklah kita laksanakan. Pertama, hendaklah mayat kita mandikan. Yang kedua, kita kafani. Kemudian kita sholat. Kemudian kita kuburkan. 4 ini hendaklah kita lakukan bagi kita yang hidup atas mayat saudara-saudara kita umat Islam. Namun hari ini boleh kita sedikit mengambil pelajaran. Orang yang mati hendak dimasukkan ke dalam lubang tanah. Kenapa dimandikan? Kenapa harus dimandikan? Sedangkan dia hendak dikuburkan, bukan berangkat ke pasar, bukan berangkat kondangan, bukan berangkat ke kantor, tapi dia berangkat dimasukkan ke dalam tanah, ke liang lahat. Sebenarnya ini pelajaran bagi kita yang masih hidup. Orang yang mati masih diperintahkan untuk dimandikan, dibersihkan, diwudukan. Maka pelajaran besar bagi kita, begitu penting membersihkan diri. Jangan lupa membersihkan diri. Bersihkan tubuh ini, mandikan jasad ini. Mata dibersihkan, telinga dibersihkan, gigi dibersihkan, rambut dibersihkan. Inilah qad aflaha man tazakka. Sungguh menang orang yang bersih. Maka kita jangan kotori diri, bersihkan diri. Namun setelah kita membersihkan jasad, jangan sampai hanya di jasad, tapi sampaikan kebersihan itu ke dalam lubuk hati yang paling dalam. Karena kekotoran-kekotoran jasad ini mungkin hanya sekedar bau, dipandang manusia tak enak, tapi apabila kekotoran kolbu itu bisa mencampakkan kita ke dalam nerakanya Allah. Seumpama sombong. Orang yang sombong itu merupakan kekotoran kalbu, dan orang yang sombong jangankan surga, baukan surga tak akan pernah dia baukan. Yang pertama. Yang kedua, pelajaran yang kita ambil daripada orang yang telah mati, kita kafani, kita bungkus kain yang tak berjahit, berlapis-lapis. Kenapa mayat ini harus dibungkus? Maka dianjurkan, disunahkan pakai gamis, pakai izar, pakai sarung. Laki-laki pakai sorban, perempuan pakai kerudung. Kenapa? Tuh dia nak dimasukkan ke liang lahat, bukan mau berangkat ke tempat tetangga, bukan mau berangkat ke pasar, ke kampus. Bukan. Dia masuk ke liang lahat. Terus kenapa dibungkus? Kenapa ditutup? Pelajaran bagi kita yang masih hidup. Begitu penting menutup aurat. Begitu penting menutup aurat. Kita punya aurat laki-laki yang wajib pusar lutut, yang wajib. Kita perempuan ada bunda, ada adik, ada sepupu, ada kemenakan di rumah. Penting menutup aurat. Jangan terbuka aurat. Jangan hanya sebuah permainan yang menggiurkan. Terbuka aurat. Apa guna kita dapat emas? Apa guna kita dapat hadiah besar? Terbuka aurat. Kaum muslim yang berbahagia, sudah saatnya kita memperhatikan,
masalah ini. Jangan sampai kita mengabaikan kata Allah dan kata Rasul, tutup aurat. Anak gadis perempuan kita, jangan sampai mereka membuka aurat. Sampaikan pesan ini kembali kepada keluarga kita di rumah, kaum ibu, anak-anak perempuan kita, kemenakan kita. Tutup aurat. Jangan terbuka aurat. Ini pelajaran besar. Diingatkan kembali menutup aurat. Kita orang Islam ada batasan. Di rumah silakan buka jilbab, di rumah silakan membuka pakaian. Ketika kita keluar rumah, tutup aurat. Kita kaum bapak laki-laki punya tanggungan. Ketika anak muka aurat, kita terbawa dosa. Ketika cucu membuka aurat, kita terbawa. Ketika orang-orang terbuka aurat, seorang ulama, seorang yang alim juga terbawa dosa. Maka sampaikan pesan ini kembali. Kita punya aurat ditutup. Yang ketiga, setelah kita menutup aurat, kemudian jenazah disolati. Kenapa disolat? Dia udah mati. Tidak ada hukum wajib lagi sholat 5 waktu. Kita yang sholat. Apa maksudnya? Begitu penting menjaga sholat. Jangan tinggalkan sholat. Terlambat bangun tidur, sholat. Di dalam perjalanan ada acara sholat. Di atas kendaraan ada acara sholat. Di dalam perperangan ada acara sholat. Jangan sampai kita tak sholat. Tidak bisa ruku, tidak bisa sujud. Bagaimana gerak yang bisa? Tidak bisa berdiri, kita masih bisa duduk. Tidak bisa duduk, kita masih bisa berbaring. Tidak bisa bergerak tangan, gerakkan mata. Tidak bisa gerak mata, gerakkan lidah. Tidak bisa di hatimu, jangan kau tinggalkan menyembah Allah. Apa pelajaran kepada sholat jenazah? Begitu penting sholat, jangan ditinggalkan. Mandikan, mengafani, dan menyolati. Membersihkan jasad sampai ke dalam hati. Menutup aurat sampai dengan perangai tingkah laku. Terkadang tutup aurat tapi perangai tak terjaga. Terkadang aurat tertutup tapi perbuatan tak kita jaga. Kemudian kita sholat, jangan hanya rukuk dan sujud, tapi hadirkan hati kepada yang disembah. Huduru qalbi ilallah. Hadirkan hati itu kepada Allah. Rukuk sujud, tidak bertakbir. Itu jasad, tapi hati itu hadirkan kepada Allah. Yang terakhir, jenazah itu bukan diawetkan bagi kita umat Islam. Tidak dibakar, tidak diawetkan, tapi dikuburkan. Kenapa dikuburkan? Mengasih pelajaran, ada tempat bagi kita. Ditempatkan. Itu tempat dia yang terakhir. Itu rumah dia yang terakhir. Apa pelajaran untuk kita yang masih hidup? Hendaklah kita juga punya tempat di dunia ini. Tapi tempat di dunia ini sebentar. Jangan lupa ada tempat nanti di akhirat. Surga atau neraka. Maka tempat nanti di akhirat itu tergantung tempat di dunia. Maka jangan sampai rumah kita kosong daripada mengaji, rumah kita kosong daripada berzikir, rumah kita kosong daripada sholat sunat, rumah kita kosong daripada mengingat Allah. Apa beda dengan kuburan? Sunyi sepi, tak ada orang mengaji, tak ada orang yang sholat di sana. 4 ini jangan kita lupa. Belajar dengan orang yang mati itu
pelajaran yang sangat penting. Pentingnya membersihkan diri zahir batin, pentingnya menutup aurat, pentingnya menjaga sholat, pentingnya rumah kita ini terisi dengan amalan-amalan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslim yang berbahagia, setelah kita belajar dengan orang yang mati, sebentar lagi kita yang akan melewati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu, setiap yang hidup itu mati. Kaum muslim berbahagia, berapa lama kita hidup di dunia? Coba kita tengok perjalanan hidup kita. Mungkin ada yang hadir ini dari kantor ke kantor, ada juga yang berangkat ke ladang, ada juga yang mengajar jadi dosen, macam-macam. Coba kita hitung, berapa lama kita jadi dosen, berapa lama kita jadi TNI, berapa lama kita akan jadi Polri, berapa lama kita akan menceramah, berapa lama kita di bengkel, berapa lama. Itu bukanlah lama sebenarnya, itu amatlah sebentar. Karena di dunia ini sebentar, maka orang yang pintar adalah orang yang mempersiapkan setelah kehidupan di dunia ini. Siap-siaplah di dalam kesibukan kita hari-hari. Boleh kita tersenyum, boleh kita makan, silakan. Boleh kita mencari harta, bagus. Tapi jangan lupa, kita sekarang berada dalam suatu perjalanan dari satu titik ke titik yang kedua, titik kehidupan menuju titik kematian. Jangan lupa, setelah dunia ada akhirat. Setiap amal ada akan pembalasannya. In khairan fa khairan, in syarran fa syarran. Baik amalan kita dibalas dengan kebaikan, buruk amalan kita akan dibalas dengan keburukan. Mari bersama-sama bergotong royong, mari kita sama-sama membantu untuk mendukung kebaikan pada diri kita, keluarga dan anak cucu kita. Ambil pelajaran di alam ini, dunia sebentar, akhirat selama-lamanya. Kita tengok pohon-pohon yang kita tanam, sebentar lagi dia akan gugur, sebentar dia akan ranting-ranting dan akan menjadi abu-abu yang berterbangan. Itulah hidup ini. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita datang, kita milik Allah, kembali ia kepada Allah. Mata punya Allah, telinga punya Allah, dada punya Allah, kaki punya Allah. Mulai darah yang setetes, tulang-tulang yang sekalung, rambut-rambut yang sehelai, baru ampadu, semua milik Allah, akan kembali kepada Allah. Maka beruntunglah orang yang hari ini dia gunakan jasad yang Allah berikan mendekatkan diri kepada Allah. Dunia dicari, jadikan ia jembatan emas untuk mendekatkan diri kepada Allah. Semoga kita yang hadir hari ini diberi kekuatan untuk menjaga kebersihan diri zahir batin, untuk menjaga aurat kita, tingkah laku, untuk menjaga sholat kita, dan untuk menjaga rumah tangga kita daripada yang tidak diredai Allah. Semoga kita diberi kekuatan oleh Allah. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.